Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, kemarin Ahok kan pada salah satu channel di YouTube-nya, yaitu Panggil Saya BTP, membongkar borok kontrak-kontrak di BUMN yang justru merugikan dan menguntungkan pihak lain. Karena itulah staf khusus dari Menteri BUMN yaitu Arya Sinulinga menyentil Ahok, jangan banyak bicara dan jangan melebihi wewenang sebagai Komut Pertamina, yaitu Komisaris Utama Pertamina Rasa Dirut. Tetapi Erick Thohir malah mendukung Ahok. Erick Thohir juga kedapatan malah berterima kasih terhadap Ahok. Dan Erick Thohir pun meminta adanya review di tubuh Pertamina. Jadi menurut Erick Thohir, ketika Ahok berani mengucapkan hal seperti itu, Erick Thohir justru mengucapkan terima kasih kepada Ahok karena sangat berani mengutarakan pendapatnya sebagai komut yang mengetahui kontrak-kontrak yang merugikan di perusahaan plat merah tersebut. Bahkan Ahok juga pada waktu itu menyebut ada oknum BPK, sehingga kontrak-kontrak tersebut ya dinilai masih aman dan tidak merugikan perusahaan-perusahaan di plat merah tersebut. Ya, perusahaan-perusahaan di BUMN ini butuh sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Senggol Ahok, staf khusus Erick Thohir malah kena jewer Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir angkat suara menanggapi banyaknya masalah kontrak yang terjadi di tubuh perusahaan plat merah. Diketahui, beberapa waktu lalu Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebut banyak kontrak BUMN yang bermasalah. Menanggapi pernyataan Ahok, Menteri Erick mengungkit soal transparansi dan bisnis proses di BUMN, termasuk juga yang ada di tubuh Pertamina. Ya, saya rasa yang disampaikan Pak Komut itu kan sebuah pembicaraan. Coba teman-teman media cek statement saya dari tahun 2020 mengenai perbaikan daripada 5 fondasi BUMN mengenai bisnis proses. Katanya kepada wartawan di gedung Kementerian BUMN pada Rabu 1 Desember 2021. Lantas, atas pernyataan Ahok itu, Menteri Erick berterima kasih. Ia pun meminta adanya review di tubuh Pertamina, layaknya yang ia lakukan di seluruh perusahaan negara. Jadi, kalau Pak Ahok, Pak Komut menyatakan itu, saya mengucapkan terima kasih. Tolong direview yang ada di Pertamina seperti saya juga mereview keseluruhan BUMN. Itu yang kita lakukan, transparansi dan bisnis proses, katanya. Diketahui dalam saluran YouTube Panggil Saya BTP, Ahok menyinggung banyaknya kontrak yang di BUMN yang merugikan. Dia juga mengaku hal itu juga dialami di tubuh Pertamina yang saat ini juga sedang dibenahi oleh Ahok. Lebih lanjut, Menteri Erick Thohir juga menyinggung pernyataannya di acara nasional Sugar Summit 2021 tentang gagal berkembangnya Amerika Latin. Ia mengisahkan membaca laporan dari Nikkei terkait potensi perkembangan yang bisa dilakukan oleh Amerika Latin. Namun sayang, salah satu benua itu tak mampu berkembang karena minimnya komitmen dan kolaborasi. Dari tulisan yang dibaca Erick, suasana Amerika Latin saat itu kini sedang dialami oleh Asia. Artinya, jika tak mampu melakukan kolaborasi antara bangsa dan individu penunjang, maka bonus demografi yang akan terjadi tak bisa dimanfaatkan untuk perkembangan bangsa. Tapi saya cuma mau ingatkan, tadi yang statement di Nikkei, kalau kita tidak mengembangkan ekosistem industri modern, kita tidak melakukan R&D, investasi, akhirnya kita tertinggal tugasnya. Diketahui sebelumnya pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok tentang banyaknya kontrak yang dimiliki BUMN tapi justru menguntungkan pihak lain, termasuk Pertamina, mendapat respon dari staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Menurutnya, kritik Ahok terhadap BUMN pada dasarnya sudah lama disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Artinya, hal-hal tersebut sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick. Apa yang diomongkan Pak Ahok sudah lama diomongkan Pak Erick. Mulai dari urusan bahwa jangan sampai proyek-proyek itu jadi bancaan korupsi. Dan juga, kalau ada kerjasama BUMN itu harus win-win solution. Tidak boleh ada yang dirugikan. Itu semua sudah dibicarakan jauh-jauh hari, ujar Arya kepada wartawan dikutip pada Senin 29 November 2021.
Ia mengatakan, sebagai upaya yang menyelesaikan permasalahan yang ada, saat ini Kementerian BUMN memiliki 5 transformasi yang sudah seharusnya diketahui oleh pihak-pihak yang bekerja di perusahaan plat merah, tak terkecuali Ahok. Arya menilai prinsip-prinsip transformasi itu harus diterapkan Ahok di Pertamina, sehingga terjadi perbaikan di perusahaan energi milik negara tersebut. Sebagai komisaris utama Pertamina, beliau seharusnya membicarakan itu juga ke sesama Dewan Komisaris. Jangan sampai Pak Ahok di Pertamina jadi komisaris rasa direksi, komut rasa dirut. Itu jangan, harus tahu batasan-batasannya, ujar dia. Menurut Arya, Kementerian BUMN saat ini telah melakukan sejumlah langkah dalam mendorong menegakkan hukum kepada pejabat-pejabat yang bermasalah di perusahaan-perusahaan milik negara. Salah satunya adalah direksi dari PT Asabri Persero. Arya berharap Ahok bisa semakin banyak belajar dengan hal-hal yang sedang dilakukan Kementerian BUMN dan melihat perkembangannya. Menurutnya, ia tak ingin Ahok sebagai salah satu komisaris utama di perusahaan plat merah ketinggalan kereta. Berharap ke depan Pak Ahok semakin banyak belajar dari apa yang sedang dilakukan BUMN. Jangan sampai Pak Ahok ketinggalan kereta. Masa Pak Ahok sebagai komut ketinggalan kereta, ujar Arya. Sebelumnya melalui video di channel YouTube Panggil Saya BTP yang diunggah pada 19 November 2021, Ahok mengatakan, banyak kontrak-kontrak BUMN yang bermasalah, termasuk Pertamina. Kontrak-kontrak itu bahkan malah jadi menguntungkan pihak lain. Banyak kontrak-kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN, termasuk di Pertamina. Itu yang saya marah. Ini lagi kita koreksi, kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain. Ungkapnya seperti dikutip dalam video tersebut pada Senin 29 November 2021. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai permasalahan yang terjadi BUMN itu berpotensi dilindungi oleh oknum-oknum yang ada di Badan Pemeriksaan Keuangan. Alhasil, seringkali tidak menjadi temuan yang mengarah pada korupsi. Itu mens reanya, niat jahatnya ada, tapi mungkin Anda terlindungi oknum BPK. Jadi tidak ada kerugian, atau dikatakan salah bayar, atau kelebihan bayar. Kalau saya, pasti Anda saya proses. Saya ini sudah kenyang sama oknum BPA, kata Ahok. Pada video itu Ahok menekankan bahwa para pejabat eksekutif di BUMN harus memiliki kemampuan dan keberanian dalam memutuskan sebuah proyek bisnis. Bila tidak mengerti akan proyek tersebut, maka bisa menggunakan jasa konsultan. Namun dalam proses menggarap proyek itu, pejabat BUMN harus memilih konsultan yang benar-benar profesional dan memiliki mitigasi yang jelas jika terjadi kerugian atau kegagalan proyek akibat kondisi yang di luar kontrol. Ahok bilang, hal itu untuk mengetahui niat dari para pejabat tersebut. Kita bisa lihat mens rea. Kalau dia mau mengatur oknum konsultan, misalnya maunya pakai konsultan ini, hanya maunya konsultan ini, selalu dia, spesialis BUMN yang mahal-mahal punya, itu Anda harus curiga, harusnya cut, gak boleh, kata dia. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama tidak ingin memperpanjang sentilan dari staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga soal sikapnya memaparkan kasus-kasus kontrak bisnis di perusahaan plat merah. Arya sebelumnya mengingatkan agar Ahok selalu mengikuti perkembangan dan program yang ada di Kementerian BUMN agar tidak tertinggal informasi. Komentar Arya dilontarkan menanggapi pernyataan Ahok dalam akun YouTube-nya Dipanggil Saya BTP yang diunggah beberapa waktu lalu. Ahok mengatakan video itu dibuat saat ia menjadi pembicara kunci dalam acara Pertamina Training Consulting, webinar tentang Business Judgment Rule yang saya diminta sebagai keynote speaker oleh PT Pertamina Training, ujar Ahok saat dihubungi melalui pesan pendek pada Selasa 30 November. Ahok pun tidak ingin menanggapi lebih jauh komentar dari Arya. Tidak usah diteruskan, katanya. Adapun dikutip dari pernyataan di video tersebut, Ahok menyatakan tidak hanya merugikan BUMN, kontrak-kontrak bisnis justru menguntungkan pihak lain. Ahok menyebut meskipun kontrak itu merugikan BUMN, itu hanya dianggap angin lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga pun hanya menilai masalah itu persoalan salah bayar atau kelebihan bayar. Arya Sinulinga kemudian menilai apa yang disampaikan Ahok itu sebenarnya sudah lama dibicarakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.